Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Jendela Dunia yang akan mengupas berbagai macam isu-isu aktual di dunia internasional. Namun karena pada hari Minggu kemarin tanggal 7 Juni 2026 kita melihat bahwasanya terjadi lagi eskalasi ketegangan antara Iran dan Israel, atau mungkin lebih tepatnya Iran bersama poros perlawanannya melawan Israel dan Amerika. Walaupun kali ini Amerika tampaknya seperti tidak terlibat secara langsung. Oke, Abang Noi Mandela Al-Papuani, seorang direktur Yayasan Kitorang Berdaya Bersama YKBB yang berdomisili di Kaimana, Papua Barat. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau, namun sebelum kita memasuki apa yang akan kita bicarakan, Abang mau sedikit memperkenalkan diri, silahkan. Oh iya. Oke, saya singkat saja ya. Jadi nama nama Noi Mandela Al-Papuani itu sebenarnya nama gaul gitu. Terinspirasi juga oleh salah seorang tokoh yang saya kagumi di South Africa, Afrika Selatan, Nelson Mandela, Madiba Nelson Mandela. Itu yang kemudian itu semacam menjadi nama itu menginspirasi lah dalam memperjuangkan perubahan-perubahan sosial yang universal. Kira-kira begitu, Bang. Abang pernah ingat nggak atau mungkin pernah tahu nggak ketika Nelson Mandela ke Iran itu dia bertemu dengan Syahid Sayyid Ali Khamenei yang waktu itu adalah masih presiden. Nah, ketika dan pemimpin revolusi Islam itu ketika bertemu Nelson Mandela mengatakan my leader. Bagaimana tanggapan Abang? Wah, itu sungguh sangat mengagumkan itu perjumpaan dua tokoh besar dan kemudian dikenalkan di Asia itu bahwa Nelson Mandela adalah tokoh dari Afrika Selatan itu ya memang gigih memperjuangkan tembok pemisah rasial di dunia itu antara Eropa dan Afrika itu. Kemudian dunia sangat mengagumi beliau. Pada saat yang sama beliau berkunjung ke Iran dan mengagumi juga Ayatollah Ali Khamenei. Itu sungguh sangat luar biasa. Kemungkinan ada perjumpaan nilai-nilai yang universal situ ya mereka sama-sama pegang teguh dan saling menghormati. Kira-kira demikian begitu. Ya, jadi para pejuang saling mengapresiasi pejuang yang lain, kira-kira begitu ya. Iya, Bang. Ya, benar. Oke. Sekarang kita kembali ke isu yang akan kita bicarakan terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Bagaimana Abang Noi mau membicarakan sedikit apa sih sebenarnya yang terjadi di Timur Tengah ini? Iya, kalau dari sisi historis bukan hal yang baru. Oh ya. Bahkan kemudian hari ini kalau ada dialektika maupun antara itu kita bisa potret kalau jalan sejarah yang lurus itu kita bisa pisahkan bahwa perjuangan ini bukanlah semata-mata material, fisikal ya gitu. Tapi dia adalah perjuangan nilai. Perjuangan nilai untuk demarkasi antara yang baik dan yang tidak baik, yang benar dan yang salah gitu. Sehingga pada wacana idealitas oke lah, tapi pada aspek praktis kita harus memilih antara kita berpihak di mana, yang di benar atau salah atau yang di baik atau buruk. Dan ini bukan hal yang baru, tapi dia sudah fenomena historis dan mengglobal di mana-mana gitu, Bang. Oke, jadi Abang melihat ini adalah masalah historis ya, sudah ada sejak dahulu dan hanya akan berlanjut terus. Benar. Nah, kira-kira setelah terjadi konflik yang terbaru hari Minggu kemarin, tanggal 7 Juni 2026 antara Iran dan Israel, kira-kira perkembangannya ke depan seperti apa? Apakah dunia akan menulis sebuah sejarah yang baru? Itu benar, saya mengarah ke sana. Hari ini ada kepungahan materialisme. Dunia ini sudah mengalami kepungahan. Yang dulu dipuja-puja sebagai akar kebahagiaan itu telah runtuh.
Hmm. telah runtuh, dan sekarang ini masyarakat sedang mengarah pada nilai-nilai yang apa dalam bahasa Prancisnya itu adalah summum bonum, yang utama ya, universal itu. Ya, Di ya. mana itu yang bisa memuaskan dahaga peradaban. Oke. Sekarang saya agak ke depan sedikit bahwasanya kira-kira konflik yang terjadi ini membawa, yang satu membawa nilai apa dan yang satunya lagi membawa nilai apa? Sudah jelas kalau kita lihat dari sisi historis, ada komitmen nilai yang terpraksiskan dalam tokoh-tokoh semuanya. Hmm. Tapi ya kita bisa klarifikasi bahwa memang antara nilai dan praktik lapangannya itu harus dia selaras, kalau tidak berlawanan. Ya. Ada kontradiksi gitu. Nah, orang yang berakal sehat akan memilih hal-hal yang bukan kontradiksi, atau dia memilih hal-hal yang tidak bertentangan. Hmm. Yang hari ini kita lihat tokoh A mengatakan A, tapi pada saat yang sama dia mengingkarinya. Oh Nah, ya. dengan demikian kalau seperti itu, bangunan pemikiran dan etos yang ada pada dirinya runtuh dengan sendirinya. Hmm. Kalaupun dia menjiwai sebuah peradaban, itu peradaban itu akan tergeser atau terdorong ke bibir jurang kehancuran. Oh, oke, berarti menurut Abang Nol ini, Noi Mandela Al Papuani ini, bahwa ada inkonsistensi dalam memperjuangkan nilai. Kira-kira ini inkonsistensi ini seperti apa? Kita lihat kalau lihat di Timur Tengah itu memang terlihat sekali itu, Bang. Katakanlah kalau kita jangankan Islam ya, meskipun Islam universal, tapi kita keluar dari situ bahwa semua agama itu menginginkan berkata benar. Semua agama itu menginginkan konsep pada kebaikan gitu kan gitu. Dilarang merampok, dilarang mencuri, dilarang menindas dan seterusnya gitu. Itu fitrah gitu. Pada saat yang sama, sebagian pemimpin di Timur Tengah itu mengingkari nilai dan nilai universal itu dan memberikan contoh yang buruk. Nah, seperti itukah yang diinginkan oleh peradaban manusia saat ini? Ataukah itu hanya perlahan, meskipun mungkin dipuja-puja, tapi akan mengarah pada krisis nilai, dan itu akan membuat umat manusia akan muak, pongah, dan akan mencari saluran-saluran atau oase-oase di mana itu akan kekeringan-kekeringan itu mereka akan mencarinya. Gitu. Mhm. Oke, jadi Abang Nol sudah membawa bahwasanya ada arogansi. Nah, sementara itu Iran adalah negara yang selalu konsisten berbicara tentang melawan arogansi. Seperti apa Abang Nol melihat ini? Apakah pernah terjadi sikap ini terjadi inkonsistensi atau tidak? Ternyata dia berjalan terus sampai saat ini dia masih memperjuangkan nilai-nilai itu. Iya, Bang, saya lihat begitu. Bahkan hampir sebagian dunia ini sudah merasa pesimis, merasa malas tahu, merasa pesimis, kayak semacam diarahkan satu kehidupan di mana itu belum bukan ambiguitas berputar-putar gitu. Bahkan kita mungkin di Indonesia ini saja itu, bahkan awalnya kan lagi semangat tuh melihat menggerakkan itu perjalanan Iran, tapi karena berlarut-larut sebentar ada negosiasi diplomasi para itu, kemudian pada saat yang sama diingkari berkali-kali, bahkan diarahkan pada eskalasi konflik perang gitu. Nah, ini yang kemudian kalau orang yang masyarakat yang jiwanya itu lemah dan selalu hanya ingin yang instan, itu mereka akan abai. Tapi beda dengan Iran, meskipun berlarut-larut mereka tetap konsisten membawa misi pembebasan ini sampai berbulan-bulan. Entah mau diplomasi maupun perang, mereka tetap setia mengawal itu. Beda dengan negara-negara lain. Mereka sudah jatuh, dan sisi psikologi sosial sudah agak turun. Awal-awalnya hanya semua ingin ikut bersama Iran, tapi karena berlarut-larut, masing-masing negara kelihatannya itu mencabut diri dari itu. Hanya Iran yang konsisten membawa agenda pembebasannya. Oke. Jadi Abang Nol melihat Iran termasuk yang konsisten melawan arogansi dunia, ada nilai-nilai yang harus dilawan dan Iran berada di balik itu. Dia berada untuk melawan nilai-nilai yang tadi itu. Kalau mungkin istilahnya kalau kata Imam Khomeini itu ada namanya setan besar. Nah, apakah
apakah istilah setan besar ini hanya sebagai sebuah istilah untuk mengumpulkan pandangan yang ingin melawan arogansi ini, ataukah tidak? Di balik itu ada nilai-nilai lain, ada ideologi lain yang menjadi pendukungnya. Iya, kelihatannya apa nama setan besar dan setan kecil untuk dua entitas negara itu kelihatannya mendapatkan terkonfirmasi. Oh itu benar benar adanya. Tidak mungkin itu malaikat itu kemudian membawa kerusakan. Tidak mungkin, tidak sesuai logika gitu. Yang membawa kerusakan adalah iblis atau setan itu. Nah, dengan proposisi atau pernyataan ini kita bisa melakukan verifikasi sosio-empirik terhadap negara-negara yang ada di dunia ini. Siapa kira-kira representasi terbesar setan kecil? Mhm. Oke, jadi kalau setelah kita sampai ke taraf ini bahwa ternyata memang Iran masih konsisten sampai saat ini menghadapi yang namanya ini setan besar dan yang sekarang ada lagi setan kecil. Namun Iran tidak berhenti di situ. Dia membangun apa yang disebut dengan poros perlawanan. Nah, sejauh ini bagaimana Abang Nol melihat ini? Apakah Iran berhasil membangun ini untuk melawan setan besar dan setan kecil ini ataukah tidak? Iya, kalau saya bukan ahli perang, juga Oh, bukan ahli oke. strategi. Ya, 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 ya. Tapi prinsip dasar nilainya itu adalah memang harus terorganisir di semua lini perjuangan. Hmm, Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ya, radhiyallahu anhu bahwa kejahatan yang terorganisir dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. ya, betul. Ya, jadi api perlawanan tidak harus tersentralisasi di Iran, tapi harus membangun proksi-proksinya juga di sekitarnya. Hmm. Abang Nul pernah membayangkan tidak bahwa ternyata setelah perang ini pangkalan-pangkalan Amerika begitu banyak di negara-negara Arab Teluk Persia? Sorry, ulang, Bang, coba ulang. Abang Nul pernah membayangkan tidak ternyata setelah perang ini ada belasan ternyata pangkalan militer Amerika di negara-negara Arab di Teluk Persia. Sebelumnya itu kita tidak tahu. Oh, Kalaupun ya. ada ini gitu. Mhm. Nanti setelah terjadi perang dan kemudian ada goncangan besar di Timur Tengah itu satu persatu terbuka lembaran tanda petik hitam Ya. yang Amerika ekspansi dan membangun kekuatannya itu terlihat sekali di Timur Tengah itu kelihatan Mhm. kelihatan dan tidak bisa terbantahkan juga kalau memang umat Islam mengatakan bahwa memang di Timur Tengah sebagian di Qatar, sebagian di Arab Saudi itu memang dari dulu berafiliasi secara strategik dengan itu setan besar itu dan setan Oh, kecil juga. iya, iya. Oke, terima kasih Abang Nul sudah ikut bincang-bincang dalam acara kami Jendela Dunia. Namun saya ingin satu, Abang Nul mau sedikit nggak bicara sebagai penutup nih ya. Pandangan Nelson Mandela mungkin ada kutipannya ataukah mungkin ada sejarah singkatnya tentang bagaimana melihat dunia saat ini. Kalau akar dari pemikiran Nelson Mandela akarnya itu Ya. adalah meskipun nanti dielaborasi atau dikaitkan dengan rasialisme, tapi paradigma filosofisnya itu adalah Hmm. materialisme. Oh, ya. Pemuja materialisme dimanapun berada itu tidak akan mungkin merasa bahagia. Nah, dia akan selalu diburu oleh kehampaan-kehampaan karena memang itu bukan dasar filosofi dasar orientasi hakikat dari kehidupan manusia. Karena setelah mengalami aturan, dia itu dapat terurai dan mudah hancur karena memang akan dihantam oleh perubahan waktu atau zaman, tidak kekal, tidak abadi. Nah, karena itu perjuangan Nelson Mandela itu dia lebih tinggi dari materi. Persaudaraan egalitas dan seterusnya itu dia menyebarkan ke seluruh dunia. Pada saat yang sama juga itu mengapresiasi perjuangan yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India.
bahwa memang itu yang dirindukan oleh semua manusia meskipun beda-beda background keyakinan, tapi ada nilai yang sama, ada perjumpaan nilai universal yang sama sehingga mereka itu bersuara yang sama juga tentang kebebasan. Ya, ya. Oke, terima kasih Abang Nul Mandela Al Saya tambahkan, Papuani. saya tambahkan Bang, saya Oh, oke, tambahkan oke, sedikit bahwa silakan, memang silakan. ada Ada yang mau ditambahkan? salah satu inspirasi dari Nelson Mandela itu dia telah kemudian menulis sebuah karya namanya Long Walk to Freedom, jalan panjang menuju kebebasan. Itu menginspirasi dunia bahwa ke sana itu bukan jalan yang mudah, penuh rintangan, penuh kerikil, penuh duri, bukan bunga-bunga. Ya, ya, Tapi ada mimpi yang abadi, ada nilai universal di mana itu bisa menghubungkan semuanya berjuang. oke. Demikian. Ya, terima kasih Abang Nul Mandela Al Papuani yang sudah bergabung bersama kami dalam acara Jendela Dunia, dan beliau adalah Direktur Yayasan Kitorang Budaya Bersama YKBB di Papua Barat. Dan saya mengucapkan terima kasih sebelumnya dan juga sudah berkolaborasi dengan kami. Terima kasih Abang Nul. Ya, makasih Bang. Ya, Terima kasih Bang. Oke, sama-sama. Assalamualaikum.